Ki Hadjar Dewantara. Nama beliau sudah sangat familiar, terutama di kalangan pendidikan. Ki Hadjar Dewantara adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda pada zaman itu. Sebelum kita bahas Ki Hadjar Dewantara, subscribe dan simak video ini sampai habis ya sahabat. Ki Hadjar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama R.M. Soehardi Soerdjaningrat. Beliau merupakan cucu dari Sri Paku Alam ketiga dan ayahnya bernama G.P.H. Soerdjaningrat. Sebagai bangsawan Jawa, Soehardi mengenyam pendidikan di ILS atau sekolah rendah untuk anak-anak Eropa. Kemudian ia mendapatkan kesempatan untuk masuk di Stovia atau yang sering disebut dengan dokter Jawa. Namun karena kondisi kesehatannya tidak mengizinkan, membuat Soehardi Soerdjaningrat tidak tamat dari sekolah ini. Sebagai figur dari keluarga bangsawan Pakualaman, Soehardi Soerdjaningrat memiliki kepribadian yang sederhana dan sangat dekat dengan rakyat atau kawula. Jiwanya menyatu melalui pendidikan dan budaya lokal, guna mencapai kesetaraan sosial politik dalam masyarakat kolonial. Kekuatan-kekuatan inilah yang menjadi dasar Soehardi Soerdjaningrat dalam memperjuangkan kesatuan dan persamaan lewat nasionalisme kultur sampai dengan nasionalisme politik. Profesi yang digeluti oleh Soehardi Soerdjaningrat atau Ki Hadjar Dewantara adalah di dunia jurnalisme, yang berkiprah di beberapa surat kabar dan majalah pada waktu itu. Di antaranya adalah Sedyo Utomo, The Express, Utusan Hindia, Midden Java, Jajah Timur, Kaum Muda, dan lain-lain yang melontarkan kritik-kritik sosial politik kaum Bumiputra pada penjajah. Pada waktu itu, Ki Hadjar Dewantara termasuk penulis terkenal. Tulisannya yang tajam dan patriotik membuatnya mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya. Selain sebagai wartawan, ia juga aktif di beberapa organisasi sosial dan politik. Ketika tahun 1908, Ki Hadjar Dewantara aktif di seksi propaganda organisasi Budi Utomo untuk mensosialisasikan dan membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya kesatuan dan persatuan dalam bangsa dan bernegara. Bersama dengan Danurja Setiabudi atau yang dikenal dengan Dousdekker dan Cipto Mangunkusumo, Ki Hadjar Dewantara mendirikan Indis Parjeje, partai politik pertama yang beraliran nasionalisme di Indonesia. Pada tanggal 20 Desember 1912 dengan tujuan untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian ditolak oleh Belanda karena dianggap dapat menumbuhkan rasa nasionalisme rakyat. Setelah pendaftaran status badan hukum Indis Parjeje ditolak,
Ki Hajar Dewantara ikut membentuk Komite Bumiputra pada bulan November 1913. Komite ini sekaligus sebagai komite tandingan dari Komite Perayaan 100 Tahun Kemerdekaan Bangsa. Komite Bumiputra melancarkan kritik kepada pemerintah kolonial Belanda yang bermaksud merayakan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis dengan menarik uang dari rakyat jajahannya untuk membiayai pesta perayaan tersebut. Berhubung dengan rencana perayaan tersebut, Ki Hajar Dewantara mengkritik melalui tulisannya yang berjudul "Satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga", dan satu lagi yang berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda". Akibat dari tulisan "Seandainya Aku Seorang Belanda", pemerintah kolonial Belanda menjatuhkan hukuman tanpa proses pengadilan berupa hukum interning atau hukum buang, yaitu sebuah hukuman dengan menunjuk sebuah tempat tinggal yang boleh bagi seorang untuk ia bertempat tinggal. Ki Hajar Dewantara akhirnya dihukum dibuang di Pulau Bangka. Namun demikian, kedua rekannya Dede dan Cipto Mangunkusumo memprotes dan akhirnya Soehardi, Ernst Dausdekker, dan Cipto Mangunkusumo atau tiga serangkai ini pada tahun 1914 saat diasingkan di negeri Belanda. Dalam pengasingan di Belanda, Soehardi aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, Perhimpunan Hindia. Tahun 1913 dia mendirikan Indonesian Press Bureau. Disinilah ia kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh Europes Akte atau suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Dalam studinya ini Soehardi terpikat pada ide-ide sejumlah tokoh pendidikan barat seperti Froebel dan Montessori serta pergerakan pendidikan India, Santiniketan oleh keluarga Tagore. Pengaruh-pengaruh ini yang mendasari dalam mengembangkan sistem pendidikan sendiri. Soehardi kembali ke Indonesia pada bulan September 1919. Sesegera kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakan untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang berencana untuk ia dirikan. Pada tanggal 3 Juli 1922, ia akhirnya mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa di Yogyakarta. Saat ia genap berusia 40 tahun, menurut hitungan penanggalan Jawa, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksud untuk supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat baik secara fisik maupun jiwa. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Semboyan itu dalam bahasa Jawa yang berbunyi ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia, terlebih di sekolah-sekolah perguruan taman siswa. Perguruan ini mengubah metode pengajaran kolonial, yaitu dari sistem pendidikan perintah dan sanksi, pendidikan pamong yang sangat menekankan pendidikan mengenai pentingnya rasa kebangsaan,
kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Dalam membangun Taman Siswa, banyak rintangan yang dihadapi Ki Hajar Dewantara. Pemerintah kolonial Belanda berusaha membatasi dan mengeluarkan ordonasi sekolah luar pada tanggal 1 Oktober 1932. Di Indonesia, Ki Hajar Dewantara mencurahkan perhatian di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Perguruan Taman Siswa sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Di tengah keseriusannya di bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara tetap rajin berkarya dengan menulis. Tema tulisannya kemudian beralih dari nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan. Berwawasan kebangsaan melalui tulisan-tulisannya, Ki Hajar Dewantara berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi negeri Indonesia. Namun kolonial Belanda juga mengadakan usaha bagaimana cara melemahkan perjuangan gerakan politik yang dipelopori oleh Taman Siswa. Tindakan kolonial Belanda tersebut adalah Onderwijs Ordonnantie atau OO tahun 1932 atau Ordonansi Sekolah Liar yang dicanangkan oleh Gubernur Jenderal pada tanggal 17 September 1932. Dan pada tanggal 15 sampai 16 Oktober 1932, MLPTS mengadakan sidang istimewa di Tosari, Jawa Timur untuk merundingkan ordonasi tersebut. Media massa di Indonesia hampir semuanya menentang ordonansi tersebut. Di antaranya adalah Harian Suara Surabaya, Harian Perwata Deli, dan berbagai organisasi politik, pengurus besar Muhammadiyah, Perserikatan Ulama, PSII, PBI, Perserikatan Himpunan Istri Indonesia, dan sebagainya. Dengan adanya aksi tersebut, maka Gubernur Jenderal pada 13 Februari 1933 mengeluarkan ordonasi baru, yaitu membatalkan OO 1932 dan berlaku mulai tanggal 21 Februari tahun 1933. Perjuangannya di bidang pendidikan dan politik inilah membuat pemerintah Indonesia menghormatinya dengan berbagai jabatan dalam pemerintah Republik Indonesia. Di antaranya adalah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1950, mendapat gelar doktor honoris causa dari Universitas Gadjah Mada tahun 1959, serta diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1959. Sebagai Menteri Pendidikan pertama di Indonesia, beliau telah melakukan berbagai pergerakan nasional yang membantu mengantar Indonesia mencapai kemerdekaan yang dibahas pada buku Ki Hajar Dewantara, Putra Keraton Pahlawan Bangsa. Perjuangan Ki Hajar Dewantara belum selesai untuk mendidik penerus bangsa. Namun ia sudah wafat terlebih dahulu pada tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di pemakaman keluarga Taman Siswa Wijaya Brata di Yogyakarta. Tanggal 2 Mei atau tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya Tutwuri Handayani yang menjadi slogan Kementerian Pendidikan.
Namanya juga diabadikan sebagai salah satu kapal perang di Indonesia, yaitu KRI Ki Hajar Dewantoro. Potret dirinya diabadikan pada uang kertas nominal Rp20.000 tahun 1998. Ki Hajar Dewantoro dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 November tahun 1959 berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959. Di tanggal 28 November 1959, untuk mengingat jasa-jasa Ki Hajar Dewantoro, didirikanlah Museum Dewantoro Kirti Griya di Yogyakarta. Mantap ya, hebat sekali beliau. Jangan lupa kita doakan semoga arwah pejuang kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap semangat untuk meneruskan perjuangan beliau-beliau yang sudah mendahului kita. Sekian dari Kata Koma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.